Manchester United dikabarkan menjadikan Emiliano Martinez sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Klub disebut siap melepas Andre Onana dengan harga murah. Menurut Brown, Manchester United siap mengambil langkah cepat jika ada tawaran masuk untuk Onana. Klub tidak keberatan merugi demi mempercepat negosiasi dengan Aston Villa. Emi Martinez juga diminati oleh beberapa klub top lainnya. Klub-klub tersebut termasuk Chelsea, Galatasaray, dan Atletico Madrid yang tengah mencari pengganti Jan Oblak. Kiper asal Argentina ini bahkan terlihat memberi salam perpisahan kepada fans Villa. Itu terjadi dalam laga kandang terakhir musim lalu. Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Ivan Toney dari Al Ahly. Penyerang timnas Inggris tersebut dilaporkan terbuka untuk kembali ke Premier League setelah semusim bermain di Arab Saudi. Kehadiran Ivan Toney dinilai menjadi solusi murah untuk Manchester United. Tim ini tengah mencari penyerang baru. Dengan harga 25 juta pound sterling, ia bisa menjadi rekrutan berharga. Ini terjadi di tengah kebutuhan mendesak akan striker tengah. Saga transfer winger andalan Athletic Bilbao, Nico Williams, memasuki babak baru yang semakin menarik dan penuh drama. Pada Senin tanggal 30 Juni tahun 2025 pagi WIB, persaingan antara Barcelona dan Bayern Munchen untuk mendapatkan tanda tangannya dilaporkan semakin memanas. Minat Bayern terhadap Williams dilaporkan semakin kuat setelah mereka dipastikan gagal meyakinkan target sebelumnya, Jamie Gittens. Bintang muda milik Borussia Dortmund itu dilaporkan akan segera menyelesaikan kepindahannya ke klub Premier League, Chelsea, pada bulan depan. Menurut laporan dari pakar transfer Bundesliga, Christian Falk, kegagalan mendapatkan Gittens membuat Bayern kini fokus penuh untuk memantau situasi transfer Williams. Mereka akan berada di barisan terdepan untuk langsung menyambar sang pemain jika negosiasi antara Barcelona dan pihak Williams benar-benar menemui jalan buntu. Chelsea semakin dekat untuk menuntaskan transfer Joao Pedro dari Brighton. Kesepakatan ini bernilai lebih dari 50 juta pound sterling. Chelsea telah mencapai babak perempat final Piala Dunia antar klub. Mereka dijadwalkan bertanding melawan Palmeiras pada Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025 pagi hari WIB. Klub berharap Pedro dapat langsung tampil pada pertandingan tersebut. Kehadiran Pedro akan menjadi tambahan penting bagi lini depan Chelsea. Kecepatan proses transfer ini menjadi sangat krusial. Klub telah menyiapkan kontrak berdurasi 7 tahun. Kini, mereka hanya perlu menyelesaikan pemeriksaan medis sang pemain. Manchester United mulai menyusun strategi jangka panjang untuk lini tengah mereka, terutama menyangkut masa depan sang kapten, Bruno Fernandes. Nama Edward Spertjan, gelandang serang milik Krasnodar, kini mencuat sebagai salah satu kandidat kuat penggantinya. Spertjan membukukan statistik mengesankan sepanjang musim lalu dengan mencetak 11 gol dan menyumbang 7 assist dalam 35 laga Liga Rusia. Kontribusinya membawa Krasnodar meraih gelar juara domestik. Sebagai kapten tim, ia menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan teknis yang menonjol di lini tengah. Hal ini semakin menguatkan daya tariknya di bursa transfer musim panas ini. Yang menarik, masa baktinya di Krasnodar tersisa kurang dari setahun. Situasi ini berpotensi menjadikannya target yang lebih mudah didapat dengan biaya lebih rendah. Karir Darwin Núñez bersama Liverpool kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025. Penyerang asal Uruguay itu dikabarkan siap angkat kaki dari Anfield ke Napoli. Walter Gargano, ex-gelandang Napoli dan timnas Uruguay, membuat pengakuan mengejutkan soal masa depan Núñez. Ia mengklaim sempat berbicara langsung dengan juniornya itu. Núñez, kehangatan orang-orang Napoli akan sangat membantunya. Saya berbicara dengannya sekitar seminggu yang lalu dan saya berharap ia benar-benar datang ke Naples, katanya di saluran radio Kiss Kiss Napoli, via Liverpool Echo. Manchester United dikabarkan sedang mengincar pemain baru di bursa transfer kali ini. Setan Merah digosipkan sangat berminat untuk mendapatkan Warren Zaïre-Emery dari PSG. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Manchester United melihat Zaïre-Emery sebagai calon fondasi baru untuk lini tengah mereka. Sayangnya bagi MU, PSG sama sekali tidak berniat melepas Zaïre-Emery musim panas ini. Pasalnya, sang pemain baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2029. Jika MU tetap ingin membawanya ke Old Trafford, mereka harus merogoh kocek lebih dari 100 juta euro. Namun, kabarnya Setan Merah enggan mengeluarkan dana sebesar itu. Klub Premier League, Manchester United, tampaknya sedang serius mengincar Moise Kean. Kabarnya, Setan Merah bakal segera melayangkan tawaran untuk sang striker dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya peluang besar mendapatkan Moise Kean berkat klausul khusus dalam kontraknya. Disebutkan bahwa Kean memiliki perjanjian dengan Fiorentina bahwa klub harus melepasnya jika ada yang berminat membelinya. Klausul ini hanya berlaku pada rentang 1-15 Juli tahun 2025. Jadi, jika Manchester United bersedia membayar klausul rilisnya, Kean bisa segera bergabung.
MU harus merogoh kocek sekitar 52 juta euro untuk bisa mendapatkan sang striker. Harga ini dinilai wajar mengingat Kean masih terikat kontrak 4 tahun dengan Fiorentina. MU kabarnya tidak masalah dengan harga tersebut dan siap mengajukan tawaran dalam waktu dekat. Upaya Juventus merekrut Jonathan David mendapat ganjalan usai Dusan Vlahovic cenderung memilih bertahan di musim panas ini. Bianconeri terancam kehilangan momen untuk mendatangkan striker Kanada tersebut. Dirangkum dari Football Italia, Vlahovic tidak terburu-buru untuk pergi dari Turin. Ia bahkan terbuka dengan opsi bertahan hingga kontraknya habis pada Juni tahun 2026. Sebab dengan begitu, ia bisa tetap menerima gaji 12 juta euro per musim dari Juventus sambil mencari klub baru secara bebas tanpa ada campur tangan Bianconeri. Di sisi lain, situasi ini membuat proses perekrutan David tersendat. Ousmane Dembele mendapat hadiah dari Lionel Messi usai kemenangan Paris Saint-Germain kontra Inter Miami. La Pilga memberinya jersey hingga sepatu sekaligus. Momen keakraban ditunjukkan Dembele bersama kapten Inter Miami, Lionel Messi, di akhir laga. Dua eks-pemain Barcelona itu saling merangkul dan berbincang hangat saat memasuki lorong stadion. Dembele dan Messi juga bertukar jersey di ruang ganti stadion. LM10 terlihat bercengkerama dengan skuad Luis Enrique, serta bertemu dengan mantan rekan setimnya di PSG. Ousmane Dembele mengunggah foto dirinya bersama Messi di media sosial. Penggawat timnas Prancis itu juga memamerkan seragam dan sepatu yang dikenakan La Pilga untuk dirinya. Bayern Munich dipastikan akan menghadapi Paris Saint-Germain di 8 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Harry Kane percaya diri Bayern bisa mengatasi rivalnya itu. Bomber Bayern Munich Harry Kane berekspektasi pertandingan melawan Les Parisiens akan berat. Les Parisiens berstatus pemenang treble 2024/2025, tapi kemenangan di pertemuan sebelumnya mendongkrak kepercayaan diri Die Roten. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique meminta anak asuhnya tetap fokus. Ini demi memenuhi target Les Parisiens jadi raja dunia di Piala Dunia Antar Klub. Oleh karenanya, Enrique meminta Marquinhos DKK agar tidak jemawa dan tetap fokus di sisa turnamen ini. Penyerang muda Real Madrid Gonzalo Garcia sedang mencuri perhatian. Madrid didesak agar lebih banyak memberi kesempatan bermain pada Garcia. Pelatih timnas U17 Spanyol Hernan Perez tahu betul kualitas Gonzalo Garcia. Perez mengungkapkan, Madrid tidak usah meminjamkan Garcia, melainkan memberi lebih banyak kesempatan main karena punya kualitas wahid dalam mencetak gol. Lionel Messi tak kuasa membantu Inter Miami untuk menandingi Paris Saint-Germain dalam babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Les Parisiens terlalu tangguh. Dengan kualitas tim yang terbilang timpang, Messi tak mampu menggendong Inter Miami sendirian. Padahal ia sudah mendapat rating 6,8 dari Hoscoret, tertinggi di antara rekan setimnya. Itu membuktikan kerja keras yang ia coba hadirkan di lapangan. 2 dari 3 tembakan ke gawang Inter Miami berasal darinya. Lalu ia juga melepaskan 89% passing akurat, 2 menjadi 2 umpan kunci. Tak lupa, ia berhasil 2 kali melewati lawan dengan aksi dribblenya. Total 19 tembakan dilepaskan PSG sepanjang laga, atau 2 kali lipat punya Inter Miami. Dari jumlah itu, 9 diantaranya tepat sasaran, atau 3 kali lipat lebih banyak. Messi merupakan pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak di dunia, yakni 8 trofi. Namun untuk menandingi PSG, ia butuh bantuan sederet pemain dengan kualitas setara seperti halnya di Barcelona atau timnas Argentina. Dan itulah yang tak ia miliki di Atlanta tadi malam. Achraf Hakimi kembali unjuk ketajaman untuk Paris Saint-Germain. Bek asal Maroko itu bahkan lebih produktif ketimbang beberapa penyerang top Eropa. 1 gol Hakimi membuat produktivitasnya makin sip musim ini. Sebab Hakimi sudah terlibat dalam hadirnya 25 gol sepanjang musim 2024/2025, rinciannya 11 gol dan 14 assist. Gol ke gawang Inter Miami adalah yang kedua di ajang ini setelah membobol gawang Seattle Sounders di matchday terakhir fase grup. Total 25 gol yang disumbang Hakimi musim ini sama dengan para penyerang top benua biru seperti Romelu Lukaku 14 gol, 11 assist, Rafael Leao 12 gol, 13 assist, atau Luis Diaz 17 gol, 8 assist. Bahkan Hakimi lebih tajam ketimbang Son Heung-min 11 gol, 12 assist, Dusan Vlahovic 17 gol, 5 assist, dan Phil Foden 12 gol, 7 assist. Hakimi bahkan sejak awal Mei sudah membuat 5 gol untuk PSG. Top memang. Cristiano Ronaldo baru saja memperpanjang kontraknya di Al Nassr. Ini jadi bukti Ronaldo masih berambisi memberikan trofi untuk klubnya tersebut. Sayangnya, ketajaman Ronaldo tidak berjalan seiringan dengan total trofi yang didapat. Ronaldo belum sekalipun meraih gelar bergengsi di klub berjuluk The Global Team itu.
Sebab, pemain asal Portugal itu masih yakin bisa mengantarkan trofi untuk Al Nassr dalam 2 tahun ke depan. Divock Origi lama tidak terdengar kabarnya. Yang terbaru, Origi diisukan ingin menyetop kontraknya bersama AC Milan. Dikutip Football Italia, Origi berniat untuk menghentikan kontraknya lebih cepat setahun dari seharusnya di 2026. Namun, Origi meminta Milan untuk membayar pesangon 2 juta euro sebelum dia pergi. Jumlah itu setengah dari total gaji Origi selama semusim di Milan, yang mencapai 4 juta euro. Origi tahu kalau dia tidak lagi dibutuhkan oleh pelatih Milan Massimiliano Allegri. Liverpool belum selesai belanja. Striker Newcastle United, Alexander Isak jadi buruan. Dilaporkan Metro, Liverpool bakal menjual Darwin Núñez. Untuk penggantinya, Isak dinilai jadi sosok yang tepat. Newcastle United pagari Alexander Isak tinggi-tinggi. Mereka mau menjual Isak dengan harga mulai dari 200 juta pounds atau setara 4,4 triliun rupiah. Newcastle United yakin, Liverpool tidak akan sanggup menebus harga semahal itu. Apalagi itu tadi, Liverpool sudah banyak belanja. Woltemade, yang menjadi properti panas di pasar transfer, dikabarkan telah membatalkan jadwal pertemuan penting dengan 2 klub raksasa Eropa, Napoli dan Chelsea. Langkah tegas ini ia ambil karena hatinya disebut sudah terpaut pada satu tujuan utama. Keputusan mengejutkan yang diambil oleh Woltemade untuk membatalkan pertemuan tersebut didasari oleh satu alasan yang sangat kuat. Penyerang berusia 23 tahun itu dilaporkan sudah memiliki satu tujuan pasti dalam benaknya dan tidak mau mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Klub yang ada di dalam hatinya tersebut tidak lain adalah sang penguasa Bundesliga, Bayern Munchen. Woltemade disebut sangat berhasrat untuk bisa menjadi bagian dari skuad Die Roten pada musim kompetisi 2025-2026 yang akan datang. AC Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini untuk merombak total lini depan mereka menyambut musim baru. Baru-baru ini ada nama baru yang masuk dalam radar Rossoneri. Dia adalah mesin gol milik Borussia Dortmund, Serhou Guirassy. Namun, upaya Milan untuk mendatangkan Guirassy dari Dortmund dipastikan akan sangat sulit karena harga selangit yang dipatok oleh klub Jerman tersebut. Situasi ini secara ironis menghadirkan sebuah penyesalan yang sangat besar bagi manajemen Milan terkait keputusan mereka di masa lalu. Pasalnya, Milan sebenarnya punya kesempatan emas untuk bisa merekrut Guirassy dengan harga yang sangat murah setahun yang lalu, tetapi mereka memutuskan untuk melewatkannya. Artikel ini akan mengulas lebih dalam bagaimana kesalahan di masa lalu itu kini berpotensi harus dibayar sangat mahal oleh Rossoneri.